Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustazah harap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik, tema ketiga, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pelaksanaan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar, dalam kurung PPKN. Yang kedua, siswa dapat memahami dan membuat karya seni rupa montase, dalam kurung SBDP. Jadi, hari ini kita akan belajar pembelajaran PPKN dan SBDP. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kalian menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sekarang mari sama-sama kita membaca. Silakan buka buku tematiknya. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar. Namun sebelumnya, ya dari gambar kita bisa lihat bahwa Udin, Lani, dan Beni sedang menutup hidung. Ya, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita baca bersama. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama, Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau menusuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung mereka. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Ya, salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni. Dalam hati, mereka tidak ingin hal seperti itu terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu, Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membaca teks. Di sini ada beberapa pertanyaan, mari sama-sama kita menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ya, tentunya lingkungan pasar sangat kotor dan berbau. Yang kedua, mengapa pasar sangat berbau? Ya, karena banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga membusuk dan menimbulkan bau. Yang ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Ya, lingkungan pasar menjadi kotor, kemudian kurang sehat dan berbau tidak sedap. Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibat bagi orang-orang di pasar? Ya, tentunya dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan lingkungan, terutama baunya yang tidak sedap. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ketika lingkungan di pasar itu menjadi kotor, ya maka pasti banyak lalat yang datang. Lalat tersebut akan menghinggapi sampah yang sudah berbau. Kemudian jika lalat tersebut ya berpindah di makanan, kemudian makanan tersebut kita makan, nah itu bisa menimbulkan sakit perut. Kemudian yang kelima, menurutmu apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Iya, mereka terganggu haknya.
untuk menikmati keadaan pasar yang sehat dan bersih. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Ya, mereka tidak mendapatkan hak akan lingkungan yang sehat, nyaman, dan bersih. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Iya, karena dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang sehat dan bersih. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Ya, sebaiknya kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Yang ke-9, bagaimanakah sikap positif dalam membuang sampah? Ya, sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, segeralah membersihkannya. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Ya, Ustazah sudah menyediakan jawabannya. Ya, mari sama-sama kita baca. Yang pertama, kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan halaman rumah setiap hari, kemudian membersihkan bak mandi 2 kali seminggu, dan membersihkan selokan dari sampah. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kalian bisa membuat kreasi. Nah, amatilah montase berikut ini. Jadi di sini adalah ada gambar sebuah montase. Nah, apa itu montase dan bagaimana cara membuatnya? Ya, mari kita simak secara bersama. Nah, karya montase dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Nah, anak-anakku sekalian, cara membuat montase di sini yang pertama, untuk alatnya kalian bisa menyediakan gunting. Kemudian bahannya itu majalah atau koran. Kemudian gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HPS atau koran, serta lem. Cara membuatnya, yang pertama, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase. Misalkan badan dan kepala berbeda. Kemudian guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Kemudian kalian bisa melihat hasil montase yang sudah kalian buat. Nah, di sini Ustazah kasih tugas, silahkan kalian membuat montase. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah. Jika ada yang kalian tidak pahami, silakan bertanya kepada kedua orang tuanya, atau boleh juga langsung bertanya kepada Ustazah. Demikian Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.